Alkisah pada zaman Meganthropus Lactobacillus Columbus, manusia hidup berdampingan dengan para monster-monster lucu. Namun karena sifat keserakahannya, manusia ingin menguasai dunia ini, dan mereka pun memutuskan untuk memerangi para monster. Perangan pun berlangsung, dan pada akhirnya para human berhasil memenangkan perang tersebut, dan mengasingkan para monster yang tersisa ke pegunungan terpencil tanpa listrik dan sinyal internet. Suatu hari, di dunia monster tersebut terjadi perang saudara dikarenakan terbunuhnya Raja Monster yang lama. Dan Raja Monster yang baru ingin memusnahkan seluruh pengikut-pengikut Raja yang lama. Sin berpindah ke permaisuri Raja yang lama yang sedang diburu oleh prajurit Raja yang baru. Permaisuri itu rupanya sedang mengandung, terpaksa pun harus kabur ke dunia manusia ditemani oleh dua pengawalnya. Bayi yang dikandung permaisuri itu diramalkan akan mengubah sejarah manusia dan monster di masa depan. Namun, gak lama setelah itu mereka ditemukan oleh monster suruhan Raja Lama. Pertarungan pun terjadi. Monster itu terlalu kuat, dua pengawal pun mudah aja dipijak-pijak olehnya. Saat Ratu udah terpojok, tiba-tiba datang dua monster suami istri yang berani, bernama Jin dan Jun, menyelamatkannya. Dan singkat cerita, monster suruhan itu pun terjepit di pohon-pohon dan mereka bertiga pun berhasil kabur. Sin berpindah ke sebuah desa Nanasri, di mana karakter utama kita yang bernama Samsul dan temannya. Samsul ini kakinya pincang, sepertinya dia udah pakai kaki palsu, tapi nggak tahu kenapa dia pincang. Samsul bukan orang asli desa itu, dia entah berasal dari mana. Di sini dia cuma tinggal sama neneknya. Samsul dan kawannya yang ngaku-ngaku sebagai lurah sedang ingin melerai perkumpulan emak-emak yang lagi ribut narik-menarik baju. Entah apa yang terjadi di keributan mereka, tapi mereka nggak menghiraukan Samsul. Mereka marah lempari Samsul dan menyuruh mereka buat ngejahit baju-baju orang tuh yang pada sobek-sobek. Sesampainya di rumah, mereka pun berbincang santai sambil menjahit baju-baju tadi. Di rumah itu juga tinggal neneknya Samsul yang tergila-gila buat nyari ayahnya yang hilang tak kemana. Katanya si ayahnya dulu itu adalah seorang pahlawan biru pemburu monster. Samsul bilang, ngapain dicari lagi sih Nek? Udah nggak ada dia tuh, namun si nenek tetap pergi untuk mencarinya. Sin berpindah ke sebuah villa di tempat tinggal Kamto, yang akunya cuma pengusaha kecil. Di sana lagi ada Kamto dan perkumpulan para pemburu monster. Mereka berdiskusi, karena mereka saat ini menganggur karena monster-monster di sana udah pindah ke gunung terpencil. Bahkan orang-orang zaman sekarang udah nggak pernah jumpa lagi sama monster. Lalu Kamto membuat sebuah rencana untuk menangkap ratu monster yang sedang hamil itu, supaya monster-monster kembali kacau dan monster-monster akan kembali berkeliaran. Dan pada saat itulah para pemburu monster ini akan dibutuhkan kekaisaran dan bisnis pemburuan monster pun akan kembali berjaya. Kembali ke Samsul, dia lagi asik nongkrong di pinggir danau. Tiba-tiba datang dua orang yang kelihatannya kayak orang berkelana membawa kuda. Samsul pun menawarkan mereka untuk mampir ke resto kecil-kecilan buat ngeteh dan mereka pun oke-oke aja. Dari kejauhan kelihatan cewek bernama Noni yang lagi ngintip mereka. Singkat cerita, sampailah mereka ke kedainya Samsul. Mereka pun duduk dan Samsul mulai menanyakan pesanannya. Gak lama Noni pun ikut masuk juga. Bukannya pesan, Noni malah mencurigai dua petualang tadi. Dan ternyata benar aja, kedua petualang tadi adalah Jin dan Jun, pengawal ratu monster yang lagi nyamar. Dan Noni rupanya adalah seorang pemburu monster. Noni mengatakan Jin dan Jun cuma monster level 2, sedangkan dia pemburu level 3. Jadi gampang aja buat dia nangkap mereka, harusnya. Pertarungan pun terjadi. Monster-monster gemesin itu nggak mampu ngalahin Noni. Tapi ketika pertempuran udah mulai memojokkan Jin dan Jun, malah datang seorang bernama Rahmat, nyelonong aja masuk, dan Jin dan Jun langsung ditangkap sama dia dan dibawa pergi. Sedangkan si ratu yang berada di dapur bareng Samsul pun kabur sendirian tanpa dikawal lagi. Samsul yang nggak pernah lihat monster pun terheran-heran, kok ada yang makhluk macam kayak gitu. Noni pun menjelaskan kalau monster sebenarnya banyak di sekitar kita. Mereka adalah makhluk yang licik, dia bisa menyamar pakai kulit manusia dan mereka juga bisa bahasa manusia katanya. Samsul pun jadi atur dan langsung menanyakan kepada Neng Noni, nanti kau monster juga? Ya enggak lah Pao. Samsul pun nanya lagi, jadi tadi kau menang apa kalah? Kata Noni. Hah? Kalah? Mata kau itu. Kalau aku kalah udah dimakan monster kau.
Udah jangan banyak cakap, buatkan dulu aku makanan yang pedas, kata Noni. Samsul pun masak Indomie rasa soto Medan di dapur dan menghidangkannya ke Noni. Jago juga kau masak ya, kata si Noni. Dah lah kak, aku ngantuk, tidur dulu aku ya, kata Samsul. Aku tidur sini juga lah, kata Noni. Samsul pun pikirannya yang agak traveling pun, iya aja ya. Mereka pun berbaring di suatu tempat yang terbuat dari papan. Kukira bakal terjadi hal-hal yang diinginkan ya kan, ternyata Samsul malah diikat sama si Noni. Noni bilang kalau Samsul udah ditandai pakai air liur ratu dan dia pasti nanti akan balik lagi nyari kamu. Makanya ente aku ikat biar nanti pas ratu datang bisa aku tangkep ratunya. Beberapa menit berlalu, mereka pun ketiduran. Mereka gak sadar kalau ratu udah datang dan tempat tidur mereka dibolongi pas seukuran Samsul. Samsul pun dibawa ratu ke hutan. Di waktu yang sama, Jin dan Jun ditawan Rahmat berhasil melarikan diri berkat lagu-lagu dangdut yang dinyanyikan mereka. Kembali lagi ke Samsul. Sesampainya di sana, Samsul diberitahu kalau ratu udah gak kuat lagi mau meninggal. Jadi aku mau nitip bayiku ke kau ya. Hah? Nitip bayi? Gimana maksudnya? Ratu pun tiba-tiba mengeluarkan telur besar dari badannya dan memasukkannya ke mulut Samsul. Dan tiba-tiba perut Samsul pun membesar. Rupanya begitulah cara monster transfer anak. Lagi dilanda kebingungan, tiba-tiba monster besar yang ngejar Ratu muncul mau nangkap Samsul. Sepertinya dia udah tahu kalau Samsul yang sekarang mengandung bayinya. Saat Samsul mau diserang, muncullah Kak Noni langsung menerjang monster itu. Namun Noni bukanlah tandingan monster itu. Noni hampir kalah. Namun dengan kecerdikannya mereka berdua masuk ke lubang yang sempit. Monsternya juga mau masuk, tapi kepalanya malah kejepit dan mereka berdua pun berhasil kabur. Mereka pun kembali ke desa, ke rumahnya Samsul. Noni bilang, kalau mau kau kandung ada bayi itu 9 bulan. Atau aku belajar perutmu nak? Dah lah aku kandung aja lah, kata Samsul. Di waktu yang sama, Kamto and the gang datang ke kampung tersebut buat mencari bayi itu. Usut punya usut, ternyata seluruh penduduk desa adalah monster-monster vegetarian yang sedang menyamar. Kamto udah tahu itu dan menanyakan di mana bayi itu. Warga desa yang nggak tahu apa-apa pun selo aja sambil ngejek-ngejek Kamto. Anggota Kamto yang kesel lalu membunuh salah satu warga pakai kumbang yang bisa nusuk kepala. Warga desa akhirnya nyerah dan ditawan, rumah-rumah juga dibakar. Samsul dan Noni yang mengintip dari jauh cuman bisa ngeliatin aja dan cuma bisa pasrah sambil terheran-heran. Ternyata seluruh warga kampungnya adalah monster. Keesokan paginya, rumah-rumah udah pada hangus dan seluruh warga udah dibawa pergi entah kemana. Samsul dan Noni pun juga memutuskan untuk pergi berkelana meninggalkan desa yang udah nggak ada apa-apanya lagi. Noni berencana buat menjual telur di kota Bogor. Samsul pun mengiyakan aja karena udah nggak ada tujuan lagi. Singkat cerita, sampailah mereka ke suatu resto di desa Sunagakure. Samsul di sana makan banyak banget dan dia juga suka makan yang asam-asam basah kayak ketek kali ya. Udah bermangkok-mangkok mie asam pun dimakan pun dia masih kurang. Lagi asik makan, datanglah Rahmat ke resto itu. Samsul pun disuruh Noni buat sembunyi. Soalnya kalau ketangkep bahaya nanti. Noni menyambut Rahmat di pintu resto dan bersiasat agar Samsul nggak ketahuan. Singkatnya, Noni pun berhasil bersiasat dan pergi menemui Samsul yang lagi asik makan asam-asaman lagi. Rahmat yang baru ada tumpukan mangkok mie yang banyak pun jadi tahu kalau ini pasti ulah Samsul. Dan benar, mereka berdua berhasil diketahui Rahmat dan ingin menangkapnya. Rahmat yang peringkatnya lebih tinggi dari Noni pun berhasil memojokkan mereka. Namun, terselamatkan datangnya monster-monster kodok naga besar yang kemarin ngejar dia. Dan sialnya, sekarang malah Rahmat yang ditinggal buat ngelawan monster itu sendiri sampai bonyok-bonyok dibuat monster itu. Sedangkan Noni dan Rahmat kabur. Mereka berdua kembali berkelana. Samsul merasa agak mulas dan mual-mual. Mereka pun singgah ke sebuah hotel melati dan menyewa kamar yang paling mahal di sana. Noni ngajak Samsul buat ke lobi nyari makan, tapi Samsul sepertinya udah kontraksi nggak kuat lagi mau melahirkan. Tapi Noni pergi aja nyari makan sendiri. Tega emang si Ayang nih. Samsul cuma bisa berbaring rasanya sakit, namun tiba-tiba didatangi sepasang suami istri yang sepertinya juga pemburu buat nyulik si Samsul. Tapi mereka nyulik di waktu yang nggak tepat. Noni juga balik ke kamar karena nggak nyaman di luar banyak pemburu berkeliaran. Jumpa deh Noni dan dua orang itu langsung dikasih jimat yang buat mereka langsung jadi patung dan kemudian dikandangin.
Samsul semakin gak tahan lagi. Noni pun berusaha bantu melahirkan pakai gunting lah. Air panas segala macam lah alat dikeluarkan. Di waktu yang sama, masuklah dua orang kepo, Yin dan Yang namanya, dan anaknya. Mereka kepo gara-gara tahu ada orang yang mau melahirkan. Tambah bingung lah Noni harus ngapain. Di tengah kebingungan itu, bayinya malah lahir, tapi lahirnya malah dari mulut. Bentuknya lucu kayak lobak, tapi lentur kayak agar-agar. Dan baru lahir aja udah lincah. Saya akan beri nama dia Ucup. Si Noni di luar kamar cuma bisa nutup-nutupin kejadian ini sama dua orang tadi. Tapi bocil kematian mereka malah buat ulah di dalam kamar ngejar-ngejar Ucup. Keributan pun terjadi di kamar. Akhirnya semua selesai. Bayi udah lahir. Mereka bertiga sekarang kembali berkelana. Singkat cerita, mereka bertiga menemukan rumah-rumahan di tepi bukit terpencil dan mereka memutuskan tinggal di sana. Kembali ke goa, Ucup kelihatan demam. Udah dikompres air berkali-kali masih aja panas. Tapi mereka terus berjuang sampai akhirnya Ucup bisa tidur tenang. Keesokan paginya, demam Ucup udah sembuh. Tapi masih lemas karena belum makan apapun dari lahir. Bingung gak ada susu, malah jari Samsul yang digigit. Dan benar dugaan Noni kalau monster itu sukanya minum darah. Paksalah dia disuruh ngisap darah kuda sampai kering. Tapi Samsul berpikir, nggak bisa nih gini-gini aja, harus bisa makan yang lain supaya nggak makan darah lagi. Dicobalah dikasih beberapa biji kurma, malah dilepeh macam peluru keluar dari mulut bayi itu. Tapi Ucup malah ketawa ketikikan, balon udah hancur di pondok, memang dasar. Setelah kejadian itu, mereka semakin akrab, ngobrol-ngobrol bareng, ketawa, joget-joget bareng, sepertinya sudah mulai timbul benih-benih sawi di antara mereka. Akhirnya, sampailah mereka ke kota Bogor. Mereka langsung mengunjungi sebuah tempat di mana Ucup akan dijual. Noni langsung aja menawarkan Ucup, dan pemilik toko ngasih harga 50.000. Tapi Noni nggak mau, dia maunya 100.000. Ya udahlah, masukkan aja dia ke kandang, kata pemilik toko. Uang udah diberi, mereka sebenarnya masih ada rasa iba, tapi mau gimana lagi, dia monster, nggak bisa tinggal sama kita. Ucup pun ditinggal nangis-nangis. Malam pun tiba, mereka pergi nyari makan, tapi Samsul nggak selera makan karena mikirin si Ucup. Singkat cerita, pagi pun tiba, mereka berjalan di pasar dan ingin meninggalkan kota. Namun Noni melihat sapu tangan di tas Samsul yang udah dilubangi si Ucup, mirip seperti gambar keluarga di belakang mobil. Hal itu membuat mereka berubah pikiran buat balik lagi ngambil Ucup, tapi mereka sedikit terlambat. Ucup udah dijual ke resto buat di shop. Mereka pun cepat-cepat pergi ke resto tersebut. Di resto tersebut Ucup dikurung siap untuk dimasak. Datanglah kepala chef yang jago banget. Dia mampu membuat sushi dari monster dalam hitungan detik. Ucup pun diperintahkan buat digoreng. Dimasukkanlah dia ke penggorengan raksasa kayak chef Bobon. Jin berpindah ke depan resto. Ternyata udah ada Jin dan Jun yang nyamar jadi bangsawan buat menghadiri jamuan makan di resto tersebut. Resto tersebut adalah tempat khusus hidangan dari daging monster. Pemiliknya tidak lain dan tidak bukan adalah Kamto dan ante-antenya. Kembali ke Ucup yang digoreng tadi. Bukannya mate digoreng, malah berenang-berenang di minyak panas. Mari pindah lagi ke Noni dan Samsul. Mereka udah sampai ke pintu belakang resto, namun ada sandi buat masuk. Dan lihatlah bagaimana mereka membuka sandinya. Hahaha, mereka pun berhasil masuk. Kembali ke Ucup, dia sekarang dimasukkan ke panci presto buat direbus, dan pancinya malah meledak. Ucup masih aja sehat walafiat. Kembali lagi ke Jin dan Jun, mereka duduk di jamuan makan dan dihidangkanlah daging-daging monster. Mereka nggak tega, mereka pura-pura izin ke toilet buat nyari si Ucup di dapur. Kembali lagi ke Ucup, dia udah dicincang-cincang, udah jadi kayak kue mochi dikukus. Dia malah merasa kayak lagi disepa. Ajib kali nih bocah. Saya pun nyerah pulang dengan luka-luka. Kembali ke Samsul dan Noni, mereka berhasil masuk ke gudang ditempatkan para warga kampung di Tawa. Tapi di sana ada si botak yang jago, mereka pun berantem. Noni kewalahan menghadapi si botak, namun dengan segala kecerdikannya, si botak berhasil dilumpuhkan dan para warga pun dibebaskan. Kembali lagi ke Jin dan Jun yang udah ngelepasin kulitnya, ternyata di sana juga ada Rahmat yang ikut mereka. Sampailah di lift, mereka pun adu mekanik, dum. Rahmat kalah dan mau tertimpa lift, tapi Jin dan Jun gak tega dan menyelamatkannya. Mereka pun akhirnya jadi teman. Cobalah mereka sama si botak yang ternyata masih hidup. Berantemlah mereka di sana.
Mari kita tinggalkan saja si botak yang lagi berantap. Kita ke Pangeran Ucup yang dihidangkan hidup-hidup ke meja jamuan makan. Kaisar bilang, ini adalah hidangan utama kita. Tapi kok hidup katanya? Ya inilah, kita akan makan hidup-hidup otaknya. Nanti kita minumin dulu dia pakai amer sampai mabuk, barulah kita congkel otaknya, kata Kamto. Diminumkanlah amer ke Ucup. Saat Ucup udah mulai mabok, dikeluarkanlah kumbang yang bisa menusuk kepala monster dengan mudahnya. Saat akan ditusuk, tiba-tiba datanglah Noni dan Samsul menolong Ucup. Tapi karena musuh terlalu banyak, mereka pun kewalahan sampai Noni pun berhasil ditangkap. Entah datang dari mana, tiba-tiba datanglah neneknya Samsul yang bergaya menjadi pemburu yang mempunyai bintang 10. Rupanya itu punya suaminya 6 dan anaknya 5 koi. Hasil si nenek juga ditangkap. Tinggal Samsul yang sekarang mau menyelamatkan mereka dengan cara menembakin buah-buahan dari Ucup. Singkat cerita, ruang jamuan pun porak-poranda. Kamto yang pipinya tergores sedikit jadi bertingkah aneh. Rupanya Kamto juga adalah monster, suruhan dari raja baru yang menyamar jadi manusia buat musnahin seluruh monster raja lama dengan cara bangun restoran itu. Kamto pun ngamuk menghajar semua orang yang ada di sana. Samsul berusaha melawan dengan menggunakan pedang karatan warisan dari ayahnya yang dibawa oleh nenek. Tapi pedang itu tumpul dan gak mempan melawan Kamto. Dan malah Samsul yang ketusuk pedang itu. Samsul yang sekarang tertusuk pedang berusaha dicabut sama Ucup sampai tangannya tersayat dan pedang pun berhasil kecabut. Pedang itu tiba-tiba berubah seperti baru dan Samsul pun kembali sadar. Dia langsung mengambil pedang dan mengeluarkan jurus warisan nenek moyang yang membuat pedangnya menjadi pedang api. Ditusukkanlah pedang itu ke perut Kamto dan langsung meninggoilah dia. Di tempat lain, Jin dan Jun serta Rahmat pun berhasil ngalahin si botak. Jin dan Jun langsung menuju tempat jamuan makan. Kembali lagi ke Noni, Samsul dan neneknya. Setelah mereka berhasil menang, mereka pun pamit buat kembali berkelana mencari tempat bernaung untuk seluruh warga kampung. Neneknya pun memberikan 1 koin kepada Samsul yang menandakan sekarang dia udah jadi pemburu monster tingkat 1. Sedangkan Jin dan Jun yang baru sampai tempat jamuan mengira kalau Pangeran Ucup udah dimakan, padahal udah pergi duluan. Kembali lagi ke Samsul, Noni dan Ucup dan seluruh warga yang udah menemukan tempat bernaung. Noni dan Samsul meninggalkan Ucup tinggal bersama warga. Karena di sini adalah tempat yang aman. Dengan bersih-bersih mereka pun pamitan dan pergi. Samsul dan Noni pun pergi karena berdua memburu monster-monster yang jahat. Film pun berakhir. Ya, jadi begitulah film ini berakhir. Walaupun agak kentang, tapi kita masih bisa ngerasain keseruannya. Apalagi ada Ucup yang gemesin, ya kan? Next, kalau Ana disupport terus, insya Allah akan ceritain film keduanya. Terima kasih buat konco-koncoku yang udah mau nontonin cerita Ucup. Semoga kalian semua sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.